Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan, istiqomah dalam ketaatan. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga apa yang waktu yang Allah berikan ini bisa kita manfaatkan untuk terus menambah bekal takwa kita kepada Allah Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meraih gelar takwa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, adapun pada kesempatan singkat ini judul yang diamanahkan kepada kami adalah tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita dengar ya istilah keluarga sakinah, sakinah, mawaddah, warahmah. Kawan kita baru menikah, ya punya pasangan suami istri, kita doakan semoga sakinah ya keluarganya. Ya, apa yang dimaksud dengan sakinah, Bapak Ibu? Apakah sakinah itu bahagia, punya banyak harta, punya rumah besar, mobil banyak, punya emas banyak, atau rumah tangga yang tidak ada masalah di rumahnya, pokoknya enak lah gitu. Apakah cukup sekedar itu yang maksud dengan keluarga sakinah? Ya, maka dalam Islam yang dimaksud dengan keluarga sakinah di sini adalah keluarga yang harmonis, sejahtera, yang didasarkan oleh iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Ada keluarga punya banyak harta, punya mobil mewah, rumah mewah, pokoknya serba mewah lah keluarga itu. Namun tidak ada sholat di rumahnya, tidak ada ngaji di rumahnya, maka ini belum lagi disebut dengan keluarga sakinah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga sakinah bukan keluarga yang tak ada masalah di rumahnya. Setiap keluarga pasti punya masalah. Suami istri ya pasti menghadapi masalah dalam menjalani rumah tangganya. Namun keluarga sakinah dia bisa mengatasi masalahnya ya tentunya dengan dasar ya ilmu agama, yang mana ilmu itulah yang menyelamatkan mereka, yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apa fondasi terbesar agar keluarga kita bisa sakinah? Ya, bagaimana caranya agar keluarga kita bisa sakinah? Maka fondasi yang utama, cara yang paling utama, yang terbesar yang mesti kita kuatkan adalah fondasi takwa dan iman kepada Allah Ta'ala. Dasar dari keluarga sakinah adalah ketakwaan pada Allah Ta'ala, sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka haruslah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Si fulan mau menikah, maka tingkatkan takwa kepada Allah Ta'ala, dan cari juga pasangan yang takwa pada Allah Ta'ala. Maka yang pertama, carilah pasangan yang baik, yaitu pasangan yang memiliki ketakwaan yang baik, kesolehan yang baik.
kesolehan yang baik, ya pasangan yang soleh-soleha intinya. Ya karena soleh-soleha inilah yang dapat membuat sakinah dalam rumah tangga kita, sakinah ketenangan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, setelah kita memilih pasangan yang baik, yang soleh-soleha, maka ketika menjalankan keluarga ataupun bahtera rumah tangga dalam keluarga itu, maka modal yang kedua adalah harus ada saling pengertian terhadap suami dan istri. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya ketika ibu dalam keadaan sakit, maka pengertiannya, ya suami harus bisa pengertian. Kalau istri dalam keadaan sakit, jangan juga disuruh dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk memasak, dipaksa harus rumah harus bersih, sementara istrinya dalam keadaan sakit. Maka di situ suamilah yang harus pengertian dan menggantikan posisi istri. Ya bisa suami yang masak, suami yang mencuci baju, yang mencuci piring, atau kalau nggak mau masak beli makanan di luar, atau kalau nggak mau mencuci kasih cucian ke laundry, banyak sekarang laundry. Ya, harus ada pengertian antara suami dan istri. Nah selanjutnya yaitu saling membantu pengertian, saling membantu antara suami dan istri, sehingga dengan itulah kita bisa rukun dalam rumah tangga. Nah selanjutnya yang ketiga adalah harus ada rasa saling mengingatkan antara suami dan istri. Tentunya setiap manusia pasti pernah salah, setiap suami pasti punya salah, setiap istri pun juga punya salah. Nah, maka sikap yang harus kita tunjukkan ketika ada salah adalah saling mengingatkan. Ketika istri salah, bapak nasihatkan istri, "Dek, itu tidak benar, itu salah." Ya, nasihati dengan cara yang baik-baik. Jangan langsung dimarahi, jangan langsung dimarahkan. Ya, ketika suami salah pun, ya diingatkan oleh istri, "Bang, itu salah, tidak benar, jangan dilakukan." Ya, macam-macam, banyak saling kesalahan. Contoh misalnya suaminya bekerja, tiba-tiba ada sogokan dari kawannya, atau ada korupsi di tempat kerjanya. Lalu suaminya cerita ke istri, "Dek, gimana nih dek?" "Oh, jangan diterima bang, itu haram." Ya, itulah tugas istri yang baik. Maka saling mengingatkan ini intinya kembali lagi kepada istri yang soleha. Kalau istri yang tidak soleha, digasnya aja itu. Ya, lanjut aja bang. Ya, itu kapan lagi kita dapat uang sebanyak ini? Maka tadi yang fondasi terbesarnya adalah takwa dan soleha tadi. Ya, ketika suami tidak sholat, istri ingatkan. Ketika istri tidak sholat ataupun lagi malas-malasan, lagi turun imannya, ya suami yang ingatkan. Ya, saling mengingatkan untuk sholat 5 waktu kewajiban. Sholat subuh saling membangunkan. Ya, kalau suami dulu bangun, bangunkan istri. Kalau istri dulu bangun, bangunkan suami. Alangkah indahnya kalau ya rumah tangga kita ya ada sikap saling mengingatkan, khususnya yang minimal dalam mengingatkan dalam ketakwaan pada Allah Ta'ala, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya sama-sama mengingatkan untuk berbuat baik, sama-sama juga mengingatkan untuk menghindari perbuatan yang tidak baik. Yang selanjutnya, yang keempat adalah harus ada rasa saling percaya satu sama lain. Ya, saling percaya satu sama lain. Ya, tidak boleh istri curiga pada suami, suami pun curiga kepada istri.
curiga yang berlebihan gitu. Curiga yang berlebihan. Kalau suami yang pulang, langsung diceknya HP-nya. Siapa aja yang chatting sama suaminya. Begitu juga ibu-ibu, ya ketika istrinya pulang, dicek HP-nya sama bapaknya. Curiga ada pihak ketiga. Ya maka tentunya kalaulah fondasi awalnya tadi benar, ya soleh soleha, kita memilih pasangan yang takwa, insya Allah ya adanya pihak ketiga itu ya insya Allah minim terjadi di rumah tangga bapak dan ibu semuanya. Nah hari ini banyak kasus terjadi perceraian. Ya kalau kita lihat angka perceraian sekarang sangat tinggi sekali angka perceraian. Sebabnya apa? Yang mulai dari tidak percaya, tidak ada saling kepercayaan antara suami dan istri, saling curiga terus. Ada telepon masuk, langsung gini, siapa tuh? Ya, ada telepon ke istri yang masuk, siapa itu? Padahal ini adalah kawan kerjanya, kawan kantornya. Namun karena curiga yang berlebihan tadi, sehingga membuat suaminya tidak nyaman, istrinya tidak nyaman, ya satu sama lain saling tidak nyaman, sehingga tidak terjadi sakinah harmonis dalam rumah tangga keluarga tersebut. Maka mari kita tumbuhkan sikap saling dalam rumah tangga, saling percaya satu sama lain, saling pengertian, saling tolong menolong, dan juga saling lainnya, saling mengingatkan. Ya, karena dengan saling ini, insya Allah keluarga kita akan selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Maka jangan kita jadikan tujuan kita menikah berkeluarga hanya untuk kebahagiaan dunia kita saja, ya, untuk mencari kebahagiaan dunia saja sampai lupa akhirat. Ya jangan, namun kita imbangi, dunia dapat, akhirat juga dapat. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Itulah tujuan hidup kita. Ya, kita baca dalam doa kita sehari-hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, dunia fid dunya hasanah, dunia bahagia, akhirat bahagia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan keluarga kita terbebas dari api neraka. Baik, barangkali demikian sedikit untuk kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bila kurangnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.